Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan. Karena tanpa disadari, teknologi telah mengubah tiap momen kehidupan. Pertukaran informasi tidak lagi mengenal jarak dan waktu. Derasnya arus informasi mendorong kita untuk cerdas dalam memilah bacaan. Untuk itu, Harian Kompas senantiasa berinovasi hadirkan kompas.id. Dilengkapi menu dan fitur pilihan, kompas.id lebih dari sekadar sajian informasi berkualitas secara daring, tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam membaca berita. Menyajikan informasi berdasarkan fakta dan data akurat sebagai referensi terpercaya, kompas.id berikan kemudahan dalam menikmati sajian berita terkini, menemani dalam kebersamaan untuk ciptakan gagasan kreatif. Harian Kompas. Bergerak bersama, hasilkan karya terbaik bagi negeri. 1, 2, 3. I am Magdalene. I contain multitudes. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, Views and News. Salah satu cara mencegah penyebaran virus corona adalah dengan menggunakan masker. Berikut adalah cara menggunakan masker yang baik dan benar. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum memakai masker. Masker tidak boleh longgar. Tutupi batang hidung hingga dagu. Ingat, sebelum makan atau minum, lepaskan masker dan letakkan masker di tempat yang bersih. Virus corona berbahaya, lindungi diri, keluarga, dan sesama dengan semua pakai masker. Hai guys, ada apa sih itu? Hei, kami tahu. Masa kamu nggak tahu? Tugu Tani aja tahu. Emangnya Bapak tahu? Loh, pakai di question. Petani-petani gini, Bapak juga tahu. Kalian tahu dari mana sih? Ya tahulah. Semua tahu dari Detikcom. Udah download belum? Kerjaan numpuk, bikin burnout. Di rumah aja, pikiran mumet. Saatnya dengarkan podcast Disko, diskusi psikologi dari KBR Prime. Mulai dari self-care, terapi mindfulness, terapi seni, cara mengatasi stres, dan banyak lagi. Dengarkan podcast Disko, diskusi psikologi dari KBR Prime. Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Halo pemirsa IDF 2020.zip, sebentar lagi kita akan menyaksikan Kampana Performance berjudul The Other Half oleh Puri Senja. Kampana adalah sebuah program pemberdayaan seniman tari muda, dan dalam Kampana Performance,
IDF menyajikan 3 pertunjukan koreografer Kampana yang menemukan cara bernegosiasi dengan peralihan dari panggung ke platform daring. Mari kita saksikan karya The Other Half oleh Puri Senja. Selamat menyaksikan. Hai, namaku Puri Senjani Apriliani. Aku lahir di Surabaya 26 April 1994. Aku perempuan. Tinggi badanku 155 cm dan berat badanku saat ini naik jadi 50 kilo. Aku single, belum menikah. Hobiku menari dan olahraga. Ngomong-ngomong soal olahraga, dulu waktu aku kecil aku pernah ikut karate dan les berenang. Dulu papaku pernah bilang, masa anaknya TNI AL nggak bisa berenang? Papaku profesinya TNI AL, dan aku sangat jelas sekali ingat ketika beliau mendidik dan mengajariku dengan caranya yang militer. Puri, harus bisa karate ya, biar bisa melindungi diri dari orang jahat. Puri, kalau papa panggil itu yang sigap. Puri, kalau waktunya tidur siang, gak boleh main ya. Kalau main papa kunci di kamar mandi nanti. Ya pernah sih dulu waktu aku kecil, aku dikunci di kamar mandi karena susah diajak tidur siang. Dan waktu itu kaki dan tanganku diikat pakai tali pramuka dan lampu kamar mandi dimatikan. Sejak saat itu aku takut gelap, ruang sempit, dan sosok papaku. Saat SMP, aku mulai mengalami fase di mana wajahku jerawatan akibat sering latihan di outdoor. Dan dulu, mamaku menasehati, mosok arek wedok kakean pola, gak iso dandan. Engko arek lanang gak ono sing gelem lho yo. Dan sejak saat itu aku mulai
mempercantik dan merawat diri, dan mengurangi kegiatan di outdoor. Dan ketika SMA, seketika hidupku berubah. Ketika aku mulai jatuh cinta dengan kegiatan cheerleader. Bagiku, kegiatan ini adalah perpaduan antara menari dan olahraga. Dan saat itu, aku tidak memikirkan wajah jerawatan, kulit gosong akibat latihan di outdoor. Ya, yang aku nikmati hanya masa-masa SMA yang penuh dengan latihan, lomba, dan diulang-ulang seperti itu. Dan aku bangga menjadi cheerleader. Karena aku merasa menemukan passionku di sana. Spirit pantang menyerah, kepercayaan penuh dengan tim, dan cara berpakaian yang anak muda dibilang keren. Dan aku pun merasa sangat cantik dengan caraku berlatih dan berprestasi lewat kegiatan yang aku suka. Lalu, setelah lulus SMA pada tahun 2012, aku memutuskan untuk bergabung di Incross All Star, yaitu klub atlet cheerleader yang ada di Surabaya. Dan secara bersamaan pula aku mendalami tari secara akademik. Dan dari sinilah ceritaku dimulai hingga aku berada di hadapan kalian saat ini. Saat aku menjadi cheerleader, aku masih sangat jelas mengingat banyak orang yang melontarkan kata-kata, "Hai seksi, bodinya istri idaman rek, cantik sih, tapi berotot." Dan bukan hanya itu, tangan-tangan jahil pun sering mampir ke tubuhku saat aku berada di keramaian. Dan ingin rasanya, aku marah, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga pada suatu malam, setelah aku pulang latihan dengan kondisi badan yang sangat lelah, aku mengendarai motor untuk segera pulang. Namun, di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba
mataku menggelap. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi saat aku membuka mata. Aku melihat kedua orang tuaku sedang berbicara dengan dokter yang mengobati luka di separuh wajahku dan di separuh tubuhku. Dan ternyata kecelakaan itu membuatku untuk berhenti dari segala aktivitasku, terutama latihan cheers. Karena aku harus memulihkan kesehatan selama berbulan-bulan. Dan kejadian itu perlahan mengubah cara pandangku untuk melihat sesuatu. Dan dari situ, ketika aku kontrol di rumah sakit, ada seorang dokter yang berbicara kepadaku, "Sayang ya, perempuan punya luka di wajah." Seakan-akan bekas luka itu tidak akan sembuh sempurna. Dan karena bekas luka itu pun, aku menutupinya dengan memakai pakaian yang besar, dan aku sangat jarang berada di keramaian.
Saat masuk kuliah, aku pun memutuskan untuk berhenti menjadi cheerleader dan mulai fokus menari. Namun, kenyataannya tubuh cheerleader yang selama 6 tahun aku latih telah mendominasi caraku bergerak maupun menari. Banyak teman-temanku yang bilang, "Pur itu gak pantas ya nari karakter cewek, apalagi pakai kemben dan sanggul." Dan dari situ, aku pun latihan super ekstra agar berhasil terlihat feminim menarikan tari Remo Tresnowati saat itu. Namun, tidak bertahan lama. Perlahan, menari membuatku menjelajahi lebih dalam tentang tubuhku dan diriku sendiri. Bicara soal tubuh dan tari, bagiku, keduanya sangat erat dengan gerak keseharianku. Gerak yang aku lakukan sehari-hari bisa membantuku untuk mencipta sesuatu dan juga bisa menjadi identitas tubuhku. Karena menurutku, tubuh ini bergerak dengan segala memori atau ingatan yang pernah aku alami. Tubuh ini menyimpan jutaan, bahkan miliaran memori yang bergerak. Hanya saja, kesadaran kita yang terbatas akan itu. Ini ceritaku yang kubongkar bersama tubuhku. Terima kasih telah menyaksikan Kampana Performance The Other Half oleh Puri Senja. Video ini dapat ditonton ulang pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di kanal YouTube Indonesian Dance Festival. Sebelum itu, pada pukul 4 sore, kita akan menyaksikan Kampana Trajectory oleh GG Diaz. Sampai nanti!